Belajar bahasa Inggris, kita belajar bersama-sama. Kali ini kita bisa membahas, kita meluangkan waktu dulu belajar bahasa Inggris ya. Banyak dari pemula yang ingin belajar, ingin bisa bahasa Inggris secara cepat, secara instan, itu tidak bisa ya. Tidak ada belajar yang instan, yang sangat cepat itu tiba-tiba langsung bisa, tiba-tiba 1 hari langsung bisa, itu nggak ada. Itu ya. Paling juga dalam 1 hari kalau dia 10 jam langsung nonstop, kemungkinan bisa. Atau nggak usah 10 jam, 3 jam aja deh. Tapi dia full konsentrasi. Ini aja Anda 1 menit aja udah bosan kan? Nah, apalagi 3 jam. Kita bahas dulu ya, pembahasan kali ini adalah be. Verb be. The verb be itu apa? Kita tidak akan menemukan di dictionary arti kata be dalam bahasa Indonesia. Misalnya kita bilang kata biru. Biru mendapatkan artian bahasa Inggrisnya blue. Nah, di kamus itu blue kita bikin apa artinya Indonesianya? Blue adalah biru. Nah, itu dapat. Misalnya kita bilang English, bahasa Inggris. Nah, kemudian bahasa Inggris itu apa ininya? English. Satu lagi, misalnya kita bilang money. Money kalau kita terjemahkan di kamus uang. Kita mencari sebaliknya, uang nanti diartikan menjadi money. Nah, kata-kata seperti itu bisa mendapatkan definisi translasi langsung. Tetapi di sini verb be itu tidak ada definisi langsung, terjemahan bebasnya tidak ada ya di dalam bahasa Indonesia. Be itu tidak akan pernah Anda ketemukan. Nah, gitu. Tetapi dia ketika di dalam kalimat dalam keadaan tertentu macam-macam artinya ya. Nah, ini kita bahas be. Apa yang dimaksud dengan be itu seperti apa? Be present. Be present itu adalah be verb one. Be untuk kata kerja bentuk 1. Am, is, are. Ada ketiga tersebut. Am, is, are. Kemudian be untuk past atau be past. Be verb to. Be verb to bukan untuk be present atau be verb one. Jangan pakai sembarangan ya. Be past ini adalah was, were. Ada was, ada were. Nah, am, is, are, was, were nanti kalian cari di video Teacher Sachiao yang lain. Kalian bisa menemukan pasangan am, is, are. Am, is, are itu dengan apa saja subjeknya. Was, were juga. Was untuk siapa-siapa, were untuk siapa-siapa. Nah, itu ya. Kita melihat di dalam sebuah kalimat ya. David is a musician. David is a musician. Nah, ketika teacher itu menyebutkan kalimat, Anda juga berusaha untuk mengulangi tersebut ya. Sehingga kita ada latihan, ada prakteknya. David is a musician. Penggunaan atau ada kata benda noun. Artinya to be dipakai untuk menyambungkan subjek dan kata benda. Musician itu kata benda ya. David is a musician. Nah, seperti itu. Berarti di tengah-tengahnya itu butuh to be. To be yang kita pakai kali ini adalah to be yang bersifat simple. Kalau tense itu ada namanya tense
present simple, simple present tense. Albert is intelligent. Einstein is a genius man. Untuk keterangan kata sifat, adjektif. Kata sifat itu adalah adjektif. Kalau yang tadi kata benda itu adalah noun. Sekarang kata sifat itu adjektif. Nah, dia berfungsi untuk menghubungkan subjek dengan adjektif. Albert sama Einstein itu adalah subjek atau subjek pronoun atau noun juga, berfungsi sebagai kata benda juga sebenarnya ya. Nah, baru dihubungkan dengan to be. To be-nya adalah is ya. Albert is intelligent. Einstein is a genius man. Nah, itu butuh to be ya. Di mana ada kata sifat di situ ya, di depannya kemungkinan ya to be. Kita pakai to be. Gitu. Nanti kita juga belajar adanya artikel a genius man. Berarti dia memakai artikel bahwa jumlahnya satu, seseorang ya, satu orang. Angela was at the library. Kalimat kita yang berikutnya ini, atau was in her room, atau was in the kitchen. Kita ucapkan sekali lagi. Angela was at the library. Angela was in her room. Angela was in the kitchen. Angela was in the waiting room. Angela was in the warehouse, yaitu keterangan tempat atau prepositional phrase. Setiap kita membicarakan tempat, in her room di ruangannya, in the kitchen di dapur, in the waiting room di ruang tunggu, in the warehouse di gudang, kita membutuhkan to be. Mengapa to be yang dipakai adalah was? Karena dia bicaranya tadi. Tadi itu Angela di perpustakaan, di ruangannya, di dapur, di ruang tunggu, di gudang. Nah, kalau nggak salah yang tadi itu terlewat ya artinya. Maaf ya kalau terlewat. Kalau ada yang salah kita perbaikin. Yang tadi itu Albert is intelligent. Albert itu pintar. Nah, makanya ini kita juga belajar apa yang disebut dengan other ways to say atau sinonim ya. Other ways to say smart, yaitu intelligent. Albert itu pintar. Einstein itu pria jenius. Nah, seperti itulah fungsi to be. The function of the verb be. Jangan sampai kita tidak paham the function of the verb be. What is the verb be? Nah, beserta dengan penggunaannya ya. Terima kasih. Selamat belajar. Keep moving. Good luck for you.